jelas. Artinya, ya teman-teman hanya akan bertanya, kok hashtag saya nggak bagus? Kalaupun sudah dapat hashtag yang bagus, kok akun saya nggak bertumbuh? Jadi kan percuma, gitu ya. Makanya saya kasih tahu di depan bahwa hal yang lebih penting daripada sekedar hashtag adalah konten yang relevan. Tapi apakah hashtag menjadi tidak penting? Jawabannya penting juga. Tapi setelah teman-teman paham konten itu penting untuk mendapatkan traffic. Karena kalau trafficnya besar, teman-teman, saya yakin jualan pasti meningkat. Kenapa? Kalau banyak orang yang melihat datang ke toko kita, wajar nggak ada yang beli? Sangat wajar kan? Permasalahan utama dari bisnis adalah susah banget dapetin orang yang datang ke toko kita. Dan inilah solusinya. Kita perlu cari traffic dengan mengoptimalkan konten, mengoptimalkan hashtag gitu ya. Dan mungkin pertanyaan berikutnya adalah, terus grup hashtagnya apa sih gitu ya? Gimana cara riset hashtagnya? Dan saya akan ajarkan teman-teman tentang riset hashtagnya seperti apa. Jadi kita menggunakan namanya hashtag utama, teman-teman. Hashtag utama simple, teman-teman. Katakan saya mau posting tentang Batagor karena saya jualan Batagor, misalnya gitu ya. Saya akan cari Batagor, kemudian saya lihat hashtag turunan, teman-teman. Kita akan klik tanda yang saya kotakin merah, teman-teman akan lihat bahwa ada turunan atau related hashtag Batagor yang ternyata ada muncul kuliner unik. Dan ini angka postingannya 61.000. Saya biasanya akan menyarankan teman-teman mencari hashtag kalau misalnya followers teman-teman di bawah 10.000 followers, teman-teman fokus mencari hashtag-hashtag yang jangan terlalu besar, yaitu di bawah 100.000 atau 50.000 ke bawah lebih bagus, dengan minimumnya 5.000. Jadi 5.000 sampai 100.000 atau 50.000 untuk akun di bawah 10.000 followers. Kenapa demikian? Karena kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman bersaing dengan hashtag yang terlalu besar, hashtag yang besar di Instagram itu memiliki requirement atau standar interaksi tertentu, dan untuk akun yang masih kecil, teman-teman, susah banget mendapatkan interaksi tinggi kan, yang membuat ya postingan teman-teman akan susah banget bersaing di sana. Makanya teman-teman bermain dengan hashtag kecil dulu, saat akun teman-teman bertumbuh, interaksi sudah mulai bagus dari yang kecil-kecil seperti itu, teman-teman akan bisa bersaing di hashtag besar nantinya. Jadi sifatnya adalah kayak ada level-level gitu, teman-teman. Mulai dari level yang kecil dulu, bermain dengan hashtag kecil, sudah mulai lumayan, teman-teman naik lagi ke hashtag yang lebih besar, naik lagi ke hashtag besar, sampai teman-teman bisa bermain di hashtag yang lebih besar lagi. Idealnya adalah 10.000 followers, teman-teman bisa bermain di angka hashtag 100.000 ke atas sampai 200.000 itu masih oke. Tapi poinnya untuk di awal, carilah 100.000 ke bawah, seperti itu. Dan ini dikumpulin, teman-teman, sampai dapat sekitar 15 atau 20 hashtag, inilah yang jadi satu grup namanya. Jadi untuk cari hashtag turunan lagi gimana? Cari lagi dari turunan kuliner unik ya. Kita udah dapat kuliner unik, kita simpan. Kemudian kita klik kuliner unik, ada lagi turunan teman-teman kayak ayam tahu pedas atau segala macam. Teman-teman kumpulin lagi dan itu yang teman-teman pakai. Tapi pastikan hashtagnya relevan teman-teman ya. Kalau misalnya Batagor, ya kan ayam bumbu, walaupun dia related kan nggak masuk gitu ya. Jangan pakai ayam bumbu ya. Tahu pedas juga jangan. Kuliner Jabodetabek itu boleh. Yang gitu-gitu yang teman-teman bisa pakai. Jadi tetap harus relevan ke hashtag utama, teman-teman. Tapi teman-teman harus paham bahwa ya itulah permainan hashtag, nggak ada sesuatu yang ribet. Yang teman-teman perlu lakukan adalah semakin sering teman-teman mencoba, semakin bisa teman-teman mendapatkan hasil yang lebih optimal. Sebetulnya sesimpel itu, teman-teman. Nah, ini seputar hashtag, teman-teman. Berikutnya kita akan bicara tentang jam post optimal, gitu ya. Jadi memang selain dari menentukan jenis postingannya, kita juga menentukan hashtagnya seperti apa, kemudian juga postingnya kapan, itu juga penting. Pendekatan ada dua, teman-teman. Pertama, berdasarkan feeling atau perkiraan, kita akan mengira-ngira kapan si orang buka, karena ini media sosial, teman-teman. Media sosial hanya akan muncul saat orang buka Instagram. Oke? Dan mengira-ngira seperti apa? Ya kira-kira jam orang buka. Saya nggak bisa bilang jam berapa, tapi kalau audiens teman-teman misalnya karyawan, maka ya posting saat mereka istirahat atau mereka saat pulang kantor. Berbeda kan saat kita bicara tentang marketnya adalah ibu rumah tangga yang tidak ada jam kantor, kan gitu, tidak ada jam istirahat. Mereka istirahatnya saat anaknya berangkat sekolah atau pas anaknya tidur siang baru mereka bisa buka HP. Misalnya seperti itu. Jadi teman-teman sesuaikan itu dan postinglah di jam mereka buka Instagram. Oke? Atau teman-teman berdasarkan data yang kedua, di mana teman-teman harus punya akun Instagram yang namanya akun bisnis atau akun kreator. Teman-teman bisa ke insight-nya, kemudian teman-teman ke bagian audience. Scroll ke bawah, teman-teman bisa dapat namanya tab, namanya followers, seperti yang saya kotakin merah. Di sini teman-teman akan melihat data, di mana jam berapa sih yang paling optimal atau followers kita buka Instagram. Jadi kalau di kasus saya itu paling banyak mereka baru mulai beraktivitas dari jam 9 pagi sampai 9 malam, teman-teman. 9 A atau 9 AM pagi, 9 P itu adalah 9 malam, 9 PM.
Jadi disinilah teman-teman melihat bahwa aktivitasnya jam 9 sampai jam 9 malam atau 9 pagi, dan saya biasanya posting di angka jam 12 sampai jam 6 sore. Jadi saya cuma posting di antara range 9 pagi atau 9 malam. Itu kalau di saya. Saya yakin teman-teman punya data yang berbeda, jadi teman-teman pelajarin data teman-teman sendiri, dan teman-teman bisa posting coba-coba aja. Nggak ada data yang, nggak ada metode yang pasti, teman-teman. Yang pasti adalah teman-teman harus posting di saat mereka online. Oke, itu aturan pertamanya. Kedua, teman-teman juga tetap harus coba juga. Posting aja jam 12, posting aja jam 3. Teman-teman baru melihat nanti seperti apa respon yang paling bagus. Seperti itu. Oke, semoga teman-teman dapat gambarannya. Kemudian berikutnya adalah yang kita optimasi berikutnya, teman-teman. Yang keempat adalah caption, gitu ya. Caption, teman-teman, harus mendeskripsikan isi konten postingan kita. Dan gunakan call to action, CTA namanya. CTA itu adalah ajakan bertindak. Saya akan kasih contoh nanti. Dan jangan sampai teman-teman posting apa, captionnya apa. Kan aneh gitu ya. Kemudian juga tipsnya adalah teman-teman gunakan hanya 1-3 tepatnya. 1-3 jenis call to action aja agar memudahkan orang melakukan apa yang kita inginkan. Contoh dalam setiap postingan saya selalu mengajak mereka untuk komentar, atau yang dalam kasus ini saya akan tanya ke mereka, bantu saya juga ya untuk membagikan informasi ini ke teman-teman yang lain. Dan dari postingan ini saya dapat share lumayan, teman-teman, hampir 16.000 share. Dan yang bisa saya perhatikan adalah saat teman-teman memberikan call to action itu apa aja sih di Instagram, itu banyak banget, teman-teman. Saya kasih contoh. Bisa jadi ajakan like, comment, share, save, kemudian cek ke bio, cek story saya, cek highlight saya, DM saya, kontak nomor sekian, klik websitenya, ya segala macam. Itu bentuk call to action, teman-teman. Dan jangan terlalu banyak semua. Makin banyak sebenarnya bagus nggak? Jawabannya bagus, kan semua orang bisa pilih. Tetapi jelek, teman-teman, karena saat orang bingung lihat terlalu banyak apa yang harus dia lakukan, orang akhirnya berakhir dengan mereka tidak melakukan satu hal pun. Jadi saran saya, teman-teman, fokus dengan 1-3 aja. Like, comment, share. Biasanya cuma gitu, simple gitu ya. Jadi cuma 3 biasa maksimum. Itu kenapa ya teman-teman sering dengar cuma 3 kan, walaupun banyak action lain yang sebetulnya bisa dipakai. Jadi intinya caption seperti ini, teman-teman, tipsnya. Kemudian yang terakhir adalah menggoreng komentar, teman-teman. Salah satu hal yang terpenting di Instagram adalah interaksi. Kenapa? Karena Instagram itu robot, teman-teman, dan dia bukan manusia, dia tidak bisa tahu isinya apa. Tetapi Instagram, karena dia robot, dia tahu respon dari sebuah konten yang dipublish. Dia tidak tahu isi kontennya, tetapi dia bisa tahu respon yang didapat dari sebuah konten, yaitu interaksi, teman-teman. Jadi bayangkan, dari semua jenis interaksi yang ada di Instagram itu ada 3, teman-teman. Ada like, comment, dan save. Share itu tidak termasuk dalam interaksi, teman-teman. Jadi cuma 3 ya, like, comment, dan save. Saya jujur nggak tahu juga kenapa share tidak dimasukin, ya tapi itulah datanya. Jadi like, comment, dan save. Nah, dari like, teman-teman, kita cuma bisa like sekali. Gitu ya. Saat kita like 2 kali, ya tidak jadi like namanya. Gitu ya. Jadi like cuma bisa sekali, kemudian save cuma bisa sekali. Saat teman-teman save lagi sekali lagi, ya teman-teman tidak jadi save namanya. Gitu ya. Jadi cuma bisa like sekali, save sekali. Yang bisa teman-teman lakukan berkali-kali adalah comment. Gitu ya. Jadi ini adalah jenis yang interaksi yang bisa kita lakukan berkali-kali, karena bayangkan, teman-teman, saat ada 100 orang yang berkomentar di postingan kita, artinya Instagram tahu, oh ada 100 interaksi. Dengan kita menjawab masing-masing komentar 100 itu dengan kita jawab-jawab sekali, teman-teman, artinya ada 200 total komentar. Walaupun 100-nya kita. Tapi sekali lagi Instagram akan bacanya tetap 200, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin memperhatikan di salah satu postingan saya bisa mencapai 800 komentar, sebetulnya setengahnya tuh saya sendiri yang jawab. Jadi, tapi ya Instagram akan paham bahwa oh interaksi dari sebuah postingan bagus, maka ini pasti relevan buat orang lain. Dan disitulah Instagram akan mempromosikan postingan kita ke lebih banyak orang. Jadi inilah, teman-teman, optimasi terakhir dari gimana cara mengoptimasi postingan teman-teman. Saya biasanya akan menyisihkan waktu hanya sekitarnya 10-15 menit setelah saya posting untuk jawabin komentar aja. Oke? Jadi kurang lebih ini optimasinya, teman-teman. Kemudian kita akan bicara tentang namanya Instagram Followers Loop, di mana ini adalah cara untuk mengaudit Instagram teman-teman. Kalau teman-teman udah pernah merasa bahwa saya udah rutin nih posting kok, Mas, tapi kok akun saya nggak pernah bertumbuh. Jawabannya sebetulnya asal teman-teman paham Instagram Followers Loop, semuanya bisa teratasin. Karena teman-teman, dari sebuah postingan untuk dapatin followers itu terlalu jauh lompatnya. Karena hal yang paling pertama teman-teman harus perhatikan, postingan ini apakah dia menjangkau orang baru dulu. Karena kalau hanya menjangkau followers kita, teman-teman, gimana caranya mereka mau follow lagi? Kan mereka udah follow. Kalau yang mereka melakukan, jangan-jangan mereka justru unfollow, teman-teman, gitu ya. Jadi pastikan postingan teman-teman menjangkau orang baru, gitu
gitu ya. Banyak orang baru